Skandal Piala Asia U17, Federasi Sepak Bola Iran kirim bukti ke AFC soal dugaan pemalsuan umur timnas Korea Utara. Terbongkar, sesampainya di Indonesia Nova Arianto beberkan penyebab kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara. Begini faktanya. Demi ambisi besar di Piala Dunia U17, timnas Indonesia indikasikan akan tambah pemain keturunan baru. Begini penjelasannya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Secara mengejutkan, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan menerima protes resmi dari Federasi Sepak Bola Iran terkait dugaan pemalsuan umur yang dilakukan oleh skuad timnas Korea Utara U17 dalam ajang Piala Asia U17 2025. Protes ini muncul usai laga pertama grup D yang mempertemukan timnas Iran U17 dengan Korea Utara U17 pada 5 April 2025. Kala itu, laga tersebut berakhir imbang 1-1. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede, atau yang akrab disapa Bung Harpa, menyampaikan bahwa Iran memang sudah pasti mengajukan keberatan atas dugaan pencurian umur oleh Korea Utara. Namun, ia juga menyatakan bahwa belum dapat dipastikan apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Kecurigaan terhadap usia pemain Korea Utara U17 kian mencuat setelah mereka mengalahkan timnas Indonesia U17 dengan skor telak 6-0 di babak perempat final. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat Indonesia sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan di fase grup. Haris Pardede menambahkan bahwa sepanjang turnamen, hanya Indonesia dan Afghanistan yang mengalami kekalahan dengan skor besar. Sementara pertandingan lainnya lebih kompetitif dengan selisih gol yang tipis. Ia menilai kekalahan telak Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya kecurigaan publik terhadap usia para pemain Korea Utara. Ada berita resmi. Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur, tapi kita belum tahu. Sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm, cuma benar atau enggak kita belum tahu. Selama di turnamen ini, Indonesia dan Afghanistan yang kalahnya paling mencolok. Di luar laga itu kalahnya tipis-tipis. Nah Indonesia tiba-tiba kita kalah 6-0, ungkap Bung Harpa. Banyak netizen Indonesia juga mempertanyakan postur tubuh para pemain Korea Utara yang dianggap tidak sesuai dengan kategori usia U17. Menurut data AFC, 7 dari 23 pemain mereka memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Salah satunya, John Yong-Eun, bahkan tercatat memiliki tinggi mencapai 190 cm. Jika diselidiki, sebanyak 11 pemain dari skuad Korea Utara U17 berasal dari klub April 25 Sports Club, yang merupakan klub di bawah naungan Kementerian Pertahanan Korea Utara. Klub ini dikenal memiliki program latihan yang disiplin dan keras, mirip dengan pelatihan militer. Latihan tersebut dipadukan dengan asupan nutrisi dan vitamin yang terkontrol dengan baik, sehingga tidak mengherankan apabila para pemain Korea Utara U17 memiliki postur fisik yang menjulang dan kekuatan fisik di atas rata-rata pemain seumurannya. Kini, AFC tengah dihadapkan pada tugas berat untuk menyelidiki protes Iran dan menjawab berbagai sorotan publik terkait keabsahan usia para pemain Korea Utara U17. Jika terbukti bersalah, konsekuensinya bisa sangat berat, termasuk diskualifikasi dari turnamen, diskualifikasi dari Piala Dunia dan sanksi administratif lainnya. Di sisi lain, Korea Utara U17 sendiri harus mengakui keunggulan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U17 2025. Dalam laga itu, Korea Utara yang digadang-gadang akan menggila justru harus berakhir tragis setelah dibabat 3-0 oleh Uzbekistan. Dengan begitu, Korea Utara pun gagal melangkah ke final dan harus puas memperebutkan posisi ketiga menghadapi Korea Selatan U17. Sementara Uzbekistan akan berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi di partai final, pada 20 April 2025 mendatang. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U17 harus menyudahi perjalanannya dengan hanya tampil di babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta dan kawan-kawan harus tumbang dengan skor telak 6-0 dari Korea Utara di babak perempat final usai menjadi juara grup C. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta ketika para pemain Timnas U17 tiba di Indonesia, Nova Arianto membeberkan penyebab utama Timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara. Nova Arianto mengatakan bahwa para anak asuhnya kehilangan fokus setelah resmi dinyatakan lolos Piala Dunia U17 2025.
Menurutnya, mental hingga fokus dari para pemain skuad Garuda Asia seperti tak terkontrol menjadi masalah utama. Ex-pemain Persib Bandung itu meminta dan berharap para pemain timnas Indonesia U17 bisa selalu fokus dalam setiap pertandingan. Nova Arianto mengaku bahwa sikap buruk yang dialami anak asuhnya tersebut menjadi pelajaran paling berharga dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Kita bisa pahamin setelah kita berhasil memastikan kita lolos, secara mental saya minta lihat pemain sedikit lepas. Secara fokus, secara mental, sehingga di saat kita mengalami kekurangan fokus di saat Piala Asia, itu menjadi masalah buat kita. Dan saya meminta pemain bisa selalu fokus di setiap pertandingan agar hasil itu tidak terjadi kembali. Dan itu menjadi pelajaran yang terbaik buat kami, jelas Nova Arianto. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 sendiri telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Pasukan asuhan Nova Arianto itu diketahui tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sesampainya di Indonesia, para pemain juga akan dikembalikan ke klubnya masing-masing sebelum nantinya kembali dipanggil lagi untuk persiapan Piala Dunia U17 di Qatar. Timnas Indonesia U17 tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025, termasuk membuka peluang menambah pemain keturunan atau diaspora. Ya, hal ini disampaikan langsung oleh pelatih kepala Nova Arianto setelah tim Garuda Asia tiba di tanah air usai mengikuti Piala Asia U17. Dalam pernyataannya, Nova mengungkapkan bahwa persiapan timnas U17 akan dimulai pada Juli 2025. Fokus utama dalam tahap awal adalah evaluasi skuad dan potensi penambahan pemain, termasuk dari kalangan diaspora. Fakta itu membuat timnas Indonesia U17 dalam waktu dekat akan kedatangan pemain keturunan selain Mateu Baker, setidaknya untuk kebutuhan tahap seleksi. Nova menjelaskan bahwa proses seleksi pemain tetap berjalan dan pihaknya terbuka terhadap opsi merekrut talenta diaspora. Saat ini, timnas Indonesia U17 baru memiliki satu pemain diaspora, yakni Mateu Baker yang bermain di Australia. Namun, Nova menegaskan bahwa evaluasi terhadap posisi yang masih membutuhkan tambahan akan dilakukan secara menyeluruh. Pelatih berusia 45 tahun itu juga menekankan bahwa persiapan menuju Piala Dunia U17 tidak bisa disamakan dengan kompetisi seperti Piala AFF atau Piala Asia. Menurutnya, level kompetisi di ajang dunia jauh lebih tinggi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan intensif. Nova Arianto juga memiliki ambisi pribadi untuk membawa timnas U17 melaju ke fase gugur di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar mulai 3 hingga 27 November mendatang. Meski demikian, ia tetap realistis dan akan menyesuaikan target dengan peta kekuatan grup yang akan ditentukan oleh PSSI dan FIFA. Persiapan akan lebih fokus, kami akan evaluasi posisi mana saja yang perlu tambahan pemain. Seleksi tetap terbuka, termasuk bagi pemain diaspora yang potensial untuk kami coba dan pantau. Kalau untuk Piala AFF atau Piala Asia, pemain yang ada saat ini sudah sangat kompetitif. Tapi Piala Dunia adalah level yang berbeda, jadi kami akan lebih fokus dalam mempersiapkan tim. Kami masih menunggu hasil pembagian grup. Secara pribadi, saya berharap bisa lolos dari fase grup, karena ada peluang bagi juara grup, runner-up, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik untuk melaju ke babak berikutnya, ungkap Nova Arianto. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi ajang kompetisi besar dengan diikuti oleh 48 tim dari 6 konfederasi. Turnamen ini akan menjadi panggung penting bagi generasi muda sepak bola dunia, termasuk timnas Indonesia U17 yang siap menunjukkan taringnya di kancah internasional.